oleh kekasih Allah dengan izin Allah. Jadi takdir itu ada takdir luh mahfuz, ada takdir rahmaniyatul arsy. Jadi takdir ruh mahfuz itu takdir kudrat iradat. Sedangkan takdir yang lebih besar itu takdir arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Takdir yang ada di luh mahfuz itu, ini yang kita jalani sekarang. Biasa. Tapi ada takdir yang masuk kepada sifat jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takdir yang Allah tulis di arasnya. Nah, ini beda, Pak. Ar-Rahman 'alal arsyis tawa. Allah tulis dengan kasih sayangnya. Nabiullah Adam alaihissalam waktu masih di surga, beliau ditunjukkan print takdir semua keturunan-keturunannya, termasuk kita ini udah lihat sama Nabi Adam. Jadi antum jangan merasa kita ini orang biasa-biasa aja. Nama kita ada di Nabi Adam. Binnya lengkap sama beliau. Ini anak saya nih, ini tanggal sekian, hari Sabtu, musim corona, dia masih ngaji gitu. Masuk Pak, dia lihat Pak. Nabi Adam melihat semuanya, beliau tertarik dengan seorang keturunannya bernama Daud alias David, ya. Daud. Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam umurnya 30 udah mati harusnya. Lagi jadi raja, lagi sedang kuat-kuatnya. Sedangkan beliau ini untuk mencapai niat kesuksesannya harus nambah umur sekitar dari 0 sampai umur dia yang sekarang. Maka Nabiullah Adam mengatakan, ya Rabb, ini anakku, cucuku, tujuannya belum sampai. Kalau aku berikan 30 tahun umurku, insya Allah dia sampai. Dengan izin dia, engkau, maka dia sampai. Maka Allah izinkan, diberikanlah 30 tahun umurnya. Karena sayangnya Allah tidak terbatas, maka diberikanlah umur tambahan untuk Nabi Daud. Nabi Musa turun ke bumi, seharusnya umurnya sudah habis sekarang. Datanglah malaikat maut seperti Nabi Musa tadi. Karena Nabi Musa ini Nabi intelektual juga, maka ngajak ngobrol. Kamu siapa? Saya malaikat maut. Mau ngapain? Pura-pura nggak tahu. Saya mau cabut nyawa engkau, kata Nabi Adam. Lah umur saya masih ada 30 tahun lagi. Beliau lupa sudah memberikan kepada Nabi Daud. Apa kata malaikat maut? Bukankah engkau telah memberikan kepada cucumu? Berarti Nabi Daud belum lahir sudah didapatkan umurnya. Udah dibicarakan di langit, udah dibicarakan di surga, udah dibicarakan di bumi ketika beliau diutus. Terjadi alat, pulang Pak malaikat maut, dipanjangkan lagi tuh umurnya Nabi Adam. Dan itu kelupaan pertama, ya. Begitu Allah kepada kekasih-kekasihnya. Dan kekasih Allah itu masih ada sampai hari ini di bumi. Masih ada Pak hari ini di bumi. Siapa kekasih Allah di bumi yang Allah selalu memandangnya? Ketika orang ini masih ada, Allah biarkan bumi bergerak. La taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Tidak terjadi kiamat kerusakan di muka bumi sampai tidak ada lagi yang mengatakan Allah, Allah. Jadi di Lombok lagi rame Pak, teman-teman saya yang ahlu sunnah punya seorang tuan guru yang mengatakan ada seorang wali Allah kasih tugas jaga gunung gitu. Dianggap musyrik oleh seorang yang tidak mengerti bab ini. Enggak ada yang diurus, yang ngurusin si gunung itu malaikat. Iya, tapi malaikat itu ngurus karena ada yang lebih utama di situ, yaitu seorang waliullah. Apa dalilnya? Itu hadis Muslim yang saya bacakan barusan. Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada yang membaca Allah, Allah. Berarti ada wali Allah di gunung itu yang membaca zikir Allah. Apa kata dia? Oh, itu maknanya bukan zikir Allah, Allah. Itu maknanya menghormati hukum Allah.
Loh, itu namanya penjelasan hadis. Lafaz hadisnya nggak ngomong begitu kok. Kok giliran kayak gini pakai penjelasan pribadi, ya? Walaupun itu ada dijelaskan Imam Nawawi, tapi kan juga ada penjelasan Imam Sya'rani, Imam Abdul Hasan Syazili, bahwa itu zikir beneran Allah, Pak. Tidak terjadi kiamat sehingga tidak ada yang berkata Allah. Yang berkata itu manusia, bukan? Manusia. Berarti yang nahan bumi ini bertahan malaikat atau manusia? Yang jaga bumi ini tetap untuk bertahan lestari malaikat apa manusia? Itu maknanya. Itulah bab al-walayah al-kubra, kewalian besar. Mereka dititipi Allah untuk jaga bumi. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Corona ini mainan Dajjal sama Imam Mahdi. Jadi mereka lagi main perang-perangan, ya, tapi perang kondisi. Malhamah kubra. Nanti akan ada satu perperangan besar. Barangkali boleh kita sebut perang dunia ketiga. Tapi masanya, ya kita nggak tahu lah. Apakah 50 tahun lagi, 30 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jangan-jangan 10 tahun lagi. Kita nggak tahu, jangan-jangan lebih awal. Karena kita tidak tahu, kita nggak boleh cocok logi dan sok tahu. Oh Ustaz, ciri-cirinya udah cukup. Ya, kecuali antum ahli ilham. Kalau ahli cocok logi nggak boleh ngomong, ya. Karena ilmu ini bukan ilmu munasabat murni, bukan ilmu cocok logi. Dia ilmu zauk, ya. Ada rasa yang Allah turunkan ke dalam kalbu manusia yang berzikir Allah tadi.